ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihil kiram, khususan li ruhil imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyyi wa alin nabiyyi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya
Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Fasubhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arshi fardun muwahhadu malikun ala arshis samai muhaiminu li'izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi ghairallah Ala Muhammad sallallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi ghairallah Ala Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu laisa laha min dunillahi kashifah 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 la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Astaghfirullah Innallaha kana tawwaba 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha
Rasulullah ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna ya sahibal waqti dastur. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'un. Nasihat yang ke-44. An ba'dil hukama, dari sebahagian ahlul hikmah. Siapa itu ahlul hikmah? Wa humul ladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis sunnah. Yang disebut dengan ahlul hikmah ialah orang-orang yang adalah ucapan mereka dan perbuatan mereka yaitu menyesuai bagi sunnah Nabi. Itu yang benar-benar ahlul hikmah. Ini ada padepokan hikmah. Ada paham juga dengan gawian Nabi, nah itu lain. Apa namanya, babuhan kelompok hikmah atau belajaran ilmu hikmah. Sekalinya belajarannya ilmu tentang menguasai tenaga dalam. Ada mau juga, itu lain ilmu hikmah namanya. Yang sebenarnya orang ahli hikmah itu mereka-mereka yang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Itu yang disebut ahli hikmah. Ulama sebujurnya. Ulama tentu ahli hikmah yang ucapan dan perbuatannya menyesuai bagi sunnah. Kata ahli hikmah apa? Samaratul ma'rifah ay idraku sifatillahi ta'ala salasu khisalin. Bermula buahnya mengenal Allah yaitu tiga bahagian, tiga hal, tiga macam buahnya dari mengenal Allah. Idraku sifatillahi ta'ala, mengetahui sifat-sifat Allah ta'ala. Ini ma'rifah ini termasuk ilmu yang wajib kita tuntut. Kaidahnya kan awwaluddin ma'rifatullah. Awal kali orang beragama mesti kenal dengan Allah yang menjadi Tuhannya, yang disembahnya. Kita di sini kan belajar sifat 20. Sifat 20 yang menjadi pembelajaran kita itu adalah konsep dari para ulama agar setiap kita mengenal siapa yang harusnya kita sembah. Siapa harusnya Tuhan kita. Itu konsep, bukan berarti sifat 20 kada ada pelajarannya di zaman Nabi. Maka kenapa? Wah ini ada bid'ah, kada seperti itu. Itu cara untuk supaya kita kenal dengan
Allah yang kita sembah. Kita yakin bahwa Allah yang kita sembah itu benar. Awas digiganya. Satu, dua, cek satu, ya, 1, 2, itu aja bisa. 1, terlalu tinggi, storing. Cek 1, 2, oke. Sekilas info iklan. Nah, ada suara apa tadi? Suara kumbang, bengongongnya. Masalah ma'rifat kepada Allah kita mesti mempelajarinya mulai dari santri baru nih. Santri baru itu sudah harus mempelajari ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Yang mendasar adalah mengenal sifat-sifat yang wajib kepada Allah. Nah itu. Bila kita sudah mempelajari, maka akan tertanam di hati kita berbagai macam makrifat kepada Allah membuahkan. Nah ini kemudian dijelaskan Sidin, hasilnya kita belajar tentang makrifat kepada Allah. Sifat 20 itu 3. Yang pertama kata ulama, bila sudah belajar sifat Allah, hasil akhirnya adalah al-haya'u minallahi ta'ala. Mesti malu dengan Allah Ta'ala. Malu sebagai hamba yang setiap harinya dianugerahi, dilimpahi rezeki, tidak kurang sedikit pun, tapi masih tidak mau menyembah kepada Allah,
Itu harusnya malu. Semakin inya kenal dengan Allah, semakin malu betapa pemurahnya Allah. Itu. Kita saat inilah, nih saat ini kita berkumpul nih. Ini bukti pemurahnya Allah kepada kita. Banyak orang-orang yang di luar sana seusia Buhan Ikam nih belum dibimbing Allah, belum diberi Allah kesempatan untuk duduk belajar ilmu agama Allah. Banyak. Kesempatan itu datang dari mana? Hidayah dari Allah. Itu petunjuk dari Allah. Ikam di sana nah. Allah tentuakan nih jadi santri. Santri menyandang estafet para nabi. Nah itu bersyukur sebujurnya kita nih dianugerahi Allah luar biasa. Bila sudah makrifat dengan Allah itu semakin dalam, maka semakin tinggi rasa malunya kepada Allah. Apa dia malu kepada Allah? Inqibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala. Tercabutnya hati dari menentang Allah Ta'ala. Nah itu. Semakin dalam mempelajari, mengenal kepada Allah, semakin tidak berani menentang Allah, semakin tidak ingin menentang Allah. Itu. Kalau tidak berani kan rasa takutnya ada ketika belajar tentang sifat Allah, Asmaul Husna, Al-Qahar. Tapi ketika Ar-Rahim, Allah penyayang, maka rasa tidak berani menentang Allahnya itu malu, tidak ingin, tidak mau menentang Allah. Itu buah yang pertama. Hasil pertama bila memperdalam makrifat kepada Allah, malu kepada Allah. Yang kedua, wal hubbu fillah, cinta pada Allah. Maksudnya bagaimana? Ar-raghbatu fima indallah minas sawabi wa husuli ridahu ta'ala. Orang yang tinggi ma'rifatnya kepada Allah akan membuahkan keinginan, kesenangan, kemauan untuk menggapai apa yang di sisi Allah daripada pahala dan menggapai ridha Allah Ta'ala. Nah ini buahnya, maksudnya orang semakin ma'rifat kepada Allah akan beramal itu ikhlas. Tidak ada incaran dunia, tidak ada keinginan selain daripada pahala Allah, pahala yang dianugerahi Allah dan ridha Allah. Makna terbaliknya, bila kita masih di hati beramal itu ada keinginan agar orang lain memuji, maka orang itu belum makrifat lagi kepada Allah. Bila dalam sehari-hari kita tuh beramal, bekerja, membantu, apalagi membantu agama Allah, ada terpintas, apalagi menjadi sasaran, terlintas saja keinginan untuk dapat balasan di dunia, itu orang belum ikhlas dan itu orang belum makrifat kepada Allah. Itu. Maka kita sambil memakai sehari-hari itulah, ini apapun pekerjaan kita, semua akan mendapat penilaian di negeri akhirat. Walaupun hatta pekerjaan dunia, kalau diniatkan untuk agama Allah, itu namanya menjadi pekerjaan akhirat. Sudah kita bahas pernah sebelumnya.
sekedar membuangi tahi cacak dalam masjid, ya kalau membuang tahi cacak dalam masjid nih, dalam musala nih, nah membuangi tahi cacak dalam masjid tuh kadada ibadahnya. Kalau ibadah itu kan zikir, ini versi kita umum lah, sepertinya lain ibadah nih tuh membuangnya aja. Tapi ternyata bila diniatkan untuk kebersihan orang ibadah dalam masjid, maka nilainya luar biasa. Nah, itu bahkan sampai ada ulama yang mengatakan Allah akan membalasnya satu tahi cacak itu dibuangakannya keluar, dibalas dengan satu bidadari. Nah, itu sebuting tahi cacak aja dapat jika memberasihi, kumpuli 5 tahi cacak, buang keluar 5 bidadari. Nah, itu amun membuangi tahi kucing pang, oh genal lagi pahalanya. Tahi cacak yang halus aja genal pahalanya, kalau apalagi membuangi tahi kucing baginya genal. Nah, amun tahi sapi pang guru, amun tahi sapi dalam masjid kadosah bermasjid lagi, bisanya masjid dimasuki sapi bahira di dalam pulang. Oh, itu kadosah berisi masjid, bongkar masjidnya mun sampai masjid dihirai sapi. Nah, itu azan kah? Kita dengar azan. Kemudian wal unsu billah, buah dari hasil dari ma'rifat kenal dengan Allah lebih tinggi adalah tenang, dapat ketenangan dengan Allah. Orangnya itu tenang dalam bersikap, kalem, tidak gerasah gerusuh, tidak panikan, tidak emosian. Nah, itu orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah, hilang semua itu. Semua kejadian, semua musibah, semua yang dihadapi, orang yang ma'rifat kepada Allah akan menghadapi dengan tenang, dengan hati-hati,
tanpa gerasah gerusuh, tanpa panik dan tanpa emosi. Nah ini jadi bagi kita yang saat ini suka panik tuh bila apa-apa kejadian langsung bingung kalang kabut, obatnya adalah lebih memperdalam makrifat kepada Allah, memperdalam, mengkaji lagi bahwa qada dan qadar Allah itu pasti berlaku. Panik kalau orang yang tiba-tiba melihat sesuatu, plang, ular gugur di hadapan. Ya kalau bagi orang yang pengajutan, bala. Ya kalau gugur, nah jangankan ular, cacak aja gugur ke baju kalang kabut bukan main. Itu orang panikan. Kalau orang yang ma'rifatnya kepada Allah tuh tinggi, kada bakal panikan, kada bakal gerasah gerusuh, bertingkah bersikap itu pasti hati-hati, tenang dengan semua qada dan qadar Allah. Nah itu ini berat, ini menjalankannya berat, mengamalkannya. Bahkan Ustadz sendiri memaparkan ma'rifah ini hanya sekedar apa yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Adapun secara pengalaman maka masih jauh lagi kita ini daripada ma'rifat kepada Allah, itu masih jauh. Masih merasa bahwa bila hidup ini kadada duit, pusing kepala, nah itu belum ma'rifat lagi. Masih merasa bila hari ini kadada isi makanan pusing lagi, nah itu masih jauh lagi ma'rifat kepada Allah. Berat menjalankannya, bukan berarti berat untuk menjalaninya kada, tapi menuju ke sananya itu nah, supaya kita ini bisa, nah itu yang penuh rintangan. Karena musuh kita itu banyak. Dalam Sirajut Talibin itu mengelilingi kita ini musuh-musuh yang merintangi kita untuk kenal dengan Allah. Banyak terkeliling di awak kita ini. Di hadapan kita yang merintangi kita dunia. Di hadapan ini dunia yang merintangi kita. Akhirnya apa? Bisa menjadi bakhil bila dapat harta benda dunia, tapi akan menjadi stres bila kehilangan harta benda dunia. Itu musuh yang merintangi kita untuk mengenal Allah lebih dekat tuh, itu hadapan dunia. Di samping ada kawan, di samping ini ada kawan itu bisa mengolah rintangan juga dari kita mengenal Allah. Nah itu repotnya. Maka tentukan, pilihlah kawan yang kira-kira mampu membawa kita kepada kebaikan. Jangan pilih kawan yang selalu mengajak kepada menjauh kebaikan. Sudah santai aja hari ini. Sudah kalau terlalu banyak belajar guringan aja. Kawan itu. Ya kalau kawan sebujurnya yang merintangi kita tuh hendak berkuat bercangkal belajar tuh kawan. Tiba-tiba kawan datang ojok-ojok, kita main bola. Padahal tadi hendak mutolaah esok ulangan, gara-gara ada kawan main bola. Nah rintangan itu. Jadi ternyata kawan pun terkadang menjadi rintangan kalau kita salah memilih. Hadapan, kanan, kiri, belakang, di dalam kita, di belakang kita, semua ada yang merintangi.
dari atas ada, dari bawah ada. Itu dalam Sirajut Talibin tuh komplit dijelaskan Sidin. Yang dari dalam adalah nafsu. Nih nafsu. Setiap orang tuh ada keinginan, kemauan, ego, hendak minta ini, hendak labih ini, hendak dipuji ini, hendak begini. Itu nafsu. Merintangi kita juga dari mengenal Allah. Merintangi itu. Syaitan di atas kita, di atas kepala kita, ikamlah. Nah itu syaitan tuh di atas kita, hawasi, auri orang kita yang hendak menuju kebaikan. Baik. Wal maqalatul khamisatu wal arbaun, nasihat yang ke-45 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi kita pernah bersabda, al mahabbatu asasul ma'rifah, bermula rasa cinta fillah pada apa yang di sisi Allah, wahya an ta'budahu, maksudnya menyembah Allah itu adalah asasul ma'rifah, pondasinya mengenal Allah. Rasa cinta dahulu, senang dahulu beramal tuh, maka di situ awal mula kita kemudian mudah mengenal Allah. Tapi kalau kada senang, ada rasa jengkel, apalagi marah, jelas kada bakalan mengenal Allah. Fa inna lis-sufiyati salasu maratiba, karena sesungguhnya bagi ulama sufi itu ada 3 tingkatan dalam ibadah, itu 3 tingkatan. Syariatun, yang pertama syariatun. Apa itu syariah? Wahya indahum ibadatullahi ta'ala, maksudnya syariah adalah penghambaan kepada Allah. Li'annahal maqsudatu minasyariah allati hiya indal fuqaha'il ahkam, indal fuqaha'i al ahkamul lati bayyanahallahu ta'ala lana. Karena ibadah itu, penghambaan diri kepada Allah itu adalah tujuan daripada agama. Yang di sisi ahli fikih ialah hukum-hukum yang Allah terangkan. Bayyanahallahu, fi'il madhilah, bayyanahallah, menerangkan akan dia hukum oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itu syariat. Syariat itu hukum-hukum yang Allah terangkan kepada kita, kata ahli sufi. Ini hukumnya begini, membunuh orang lain hukumnya begini. Nah itu syariat. Kemudian yang kedua, dari tingkatan martabatnya tadi, salasu maratiba tadi. Nah, satu syariat, yang kedua wa tariqatun, 2 tariqat. Apa itu tariqat? Lana, bagi kita, wahya qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amali, yakni menuju Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal. Dan yang ketiga wa ma'rifatun. Apa itu ma'rifah? Martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga, ma'rifah. Apa? Hiyal ilmu bibawatinil umur, ialah mengetahui dengan yang tersembunyi dari segala perkara. Wahya samaratuha, ma'rifah adalah buah dari ibadah. Dari ibadah ma'rifat jadinya. Kata baginda Nabi, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Yang kedua kata Nabi, wal iffatu alamatul yakin.
Menahan diri dari meminta-minta ialah tanda sifat yakinnya kepada Allah. Menahan dari meminta, ifah itu kada hendak mengemis, merasa cukup dengan yang ada. Ay al-imtina'u anis su'ali minal khalqi, menahan diri dari meminta-minta dari makhluk. Itu tanda orang itu dianugerahi Allah ilmu yakin. Yakin dengan Allah, tidak akan lagi meminta mengemis-ngemis kepada orang lain. Ini orang sugih itu orang yang kada meminta lagi kepada makhluk, itu orang sugih. Bila masih meminta-minta secara terang-terangan jelas pengemis namanya. Tapi ada juga yang kada terang-terangan meminta tapi hatinya hendak mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah itu mengemis juga ngarannya. Ya kalau itu masih belum sugih, belum kaya lagi, orangnya masih merasa kekurangan, masih ada hati ingin meminta kepada orang lain. Meminta ini bukan hanya meminta harta benda lah. Meminta pujian juga orang tuh orang miskin namanya, masih kurang lagi di pujian terhadap dirinya, berarti susah, masih fakir, masih meminta apalah kepercayaan, berarti orang tuh belum dipercaya orang lagi. Nah itu orang yang menahan diri dari meminta kepada makhluk itu adalah orang yang memiliki keyakinan kepada Allah. Apa keyakinan itu? Wa huwa i'tiqadun annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'in wa raziqu kulli hayawanin. Orang yakin itu ialah orang yang di dalam hatinya yakin, tekadnya bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan pemberi rezeki setiap makhluk. Hayawanan itu makhluk, manusia ini dalam mantik itu hayawanun natik, ya kan? Manusia lah tuh dalam ilmu mantik disambat hewan juga, hayawanun natik. Jadi makna kulli hayawan ini makhluk, setiap makhluk. Ma'a i'tiqadin anna rizqa la yasilu ilaihi illa bisauqillahi ta'ala ilaih, beserta keyakinan bahwa rizki tidak akan pernah sampai kepada dia kecuali dengan arahan Allah kepadanya. Paribahasa yang sering kita dengar itu, rezeki burung kada bakalan dimakan ayam. Sebalik juga rezeki ayam kada bakal dipatuk burung. Nah itu. Bila sudah memang rezeki kita, bila memang rezeki kita lah, walaupun benda itu jauh di negara sana, di negeri seberang, bila memang itu rezeki kita akan sampai kepada kita. Contoh yang simpel aja, di Indonesia dulu kada ada orang bertanam kurma, ya kalau, dan susah saat ini masih orang bertanam kurma, berbuah kurma, susah. Kok bisa kita makan kurma? Kenapa? Memang rezeki yang dari sana tuh bisa saja sampai ke kita. Padahal jauh menyu barang berpesawat lebih dari 12 jam hanya sampai ke kita. Kok bisa kita makan? Karena memang rezeki kita. Ya kan? Itu contoh sepele yang kemudian bisa kita yakini ihlah kayak apapun rezekinya. Walaupun nih rezeki sudah di tangan, apanya, makanan sudah di tangan, tapi bukan hak kita, bukan rezeki kita. Cap jamba kucing, bawa kucing lari, bukah bahasa sahan lawan kucing, tamakanlah, kada.
Padahal di hadapan mata nih, di atas piring sudah ada ayam goreng. Lengah sedikit hilang. Mana tadi ya ayam gorengku? Ayo. Kalau memang lain rezeki kita yang di hadapan mata gin hilang. Tapi sebaliknya, kalau memang itu rezeki jatah untuk kita, walaupun di negeri seberang, tetap kita yang menyantap. Nang batanam tuh kada tahu dan kada sadar bahwa rezekinya ini siapa yang bakal memakan, kada tahunya. Baras yang kita tanam, buah-buahan yang kita kabuni, kada tahu kita rezekinya rezeki siapa. Tentulah rezeki yang bakabun belum tentu. Yang bakabun korma tuh belum tentu memakan buah kormanya, belum tentu. Yang bakabun durian tuh, yang berisi kabun durian tuh belum tentu ini ada memakan rezeki durian tuh. Kenapa? Bila makan pusing, kada usah dah. Nah, lain rezekinya kalau tak ke orang lain. Maka dari contoh simpel itu aja kita sudah kawa meyakini ihlah kalau memang rezekiku biar orang lain saduniaan mahalangi sampai ke aku. Pernah satu kali ada ulama sufi yang belajar tentang ini, keyakinan tentang rezeki. Lalu ulama sufi ini tadi hendak merasakan pengalaman bahwa rezekiku memang kada bakal diambil orang lain. Bila memang aku akan diberi Allah rezeki makan, pasti aku makan walaupun kada bercari. Itu orang sufi lah, ulama sufi, ahli sufi. Lalu si ulama sufi ini tadi berangkatlah ke gurun, menjauh dari manusia, masuk ke dalam gua supaya kada dilihat orang. Sudahlah menjauh dari kelompok orang, bersembunyi dalam gua, duduk di situ sambil belajar ilmu bahwa rizki yang Allah beri tidak akan pernah terpindah ke orang lain. Ini ulama sufi tadi mentes, hendak tahu karena belum yakin. Duduklah ulama sufi tadi dalam gua. Nah, dalam gua seharian kada datang orang mengantar nasi. Kada ada. Nyata siapa yang tahu bersembunyi dalam gua? Sudahlah di gurun, bersembunyi dalam gua seharian. Kada ada yang mengantar nasi. Semakin mabuk sidin, kelaparan. Malam, kira-kira malaikatkah mengantari kah atau siapakah datang mengantari? Kalau ada juga. Esok makin raum sidin, makin raum, mata berkunang-kunang, kepala puyeng, sakit pinggang, hendak berabah sidin, Nang ulama sufi tadi aja sidin nih, kada ada ka rezekiku nih. Kok bisanya nih? Kok kada ada jatah makan hari ini? Tak isuk masih belum ada yang mengantari makanan. Tiba-tiba, ada segelompok orang, rombongan pedagang. Sidin yang ahli sufi tadi hampir pingsan udah. Kada kau bangun lagi bapandir, kada kau, pokoknya kayak orang hendak mati dah. Sekelompok pedagang yang melewati gurun itu hendak benaung, bersinggah, tak dapat ketemu gua. Yuk kita beristirahat dalam gua nih. Istirahat dalam gua, masuk si orang rombongan pedagang tadi masuk ke dalam gua. Ternyata melihat sesosok manusia, entah hidup entah mati. Dilihati, ada napasnya nih, digawil-gawil. Kada bangun-bangun juga, orangnya sudah KO dah, hampir hendak mati dah. Ujar si pedagang tadi, kawan-kawan, ambilkan banyu, minumi. Nah, hanyar satagok diminum makan, langsung tak tawa mengangkang, hahaha. Hanyar satagok diminum makan bebuhan pedagang tadi tertawa. Nah, ajar bebuhan pedagang ini orang gila, sakone masuk sini. Tadi parak mati sudah.
Baya dibari satagok minuman tatawa. Orang-orang yang pedagang singgah tadi takajut, siapa ikam nih? Korheng. Dalam hati sidin imbah nikam beri aku makanan pasti. Dalam hati sidin nih imbah nikam pasti beri aku roti. Dasar juai, ambilakan roti. Datang menyorongi roti. Tambah tertawa sidin. Bujur kalau aja sidin. Itu orang sufi pernah mencoba tentang rezeki kada tatukar. Mun hendak mencobai coba ya. Bepajal dalam hutan situ. Tunggui rezeki Allah. Karena akan menghasilkan yakin. Tuh. Tapi kita belajar yakinnya kan usahain sampai kayak itu. Yakin, tanam aja yakin dalam hati rezeki itu kada bakal tertukar. Bila memang rezeki aku peroleh, bila rezeki orang kada bakal aku dapat. Nah itu. Itulah tentang yakin. Yang ketiga kata Nabi, wa ra'sul yaqini at-taqwa waridha bi taqdirillah. Dan puncak ilmu yakin adalah takwa. Puncaknya orang yakin kepada Allah adalah takwa. Apa dia? Ai aslul yaqini imtisalu amrillahi wajtinabu nahyihi. Asalnya yakin, asal usulnya yakin itu adalah mengerja segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Waridha bitaqdirillah, dan ridha tenang senang dengan ketentuan Allah. Wa huwa sururul qalbi bima qaddarahu Allah taala alaihi, yakni ridha dengan takdir Allah itu rasa gembira hati dengan apa yang Allah tentuakan akan dia oleh Allah, minal murri wal khulwi wa bima qadahu, dari hal yang pahit, dari hal yang manis, dan dengan apa saja yang telah Allah tentuakan. Ini susah diaplikasikan ke sehari-hari, itu susah ya. Tapi belajarlah mencoba menanamkan bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Apabila ditentukan kepada kita sesuatu yang buruk, ridho. Barangkali dibalik ini Allah balas dengan hal yang lebih baik. Nah itu orang ridho. Selalu berhusnuzon dengan Allah, sangka baik dengan Allah. Barangkali bila aku diuji ini sabar, diganti Allah dengan yang lebih baik. Kehilangan duit 50.000, sabar, barangkali diganti Allah dengan yang lebih banyak. Nah itu ya kan, 50.000 nih habis dari penjengukan, hilang duitnya, sabar ngalih. Kalau belajar sabarnya tuh ngalih. Kalau susah kan belajar sabar, kadang pusing kepala, mana duitku nih, kayak apa besok belanja. Sabar dulu, sabar. Orang yang yakin dengan Allah itu menyikapi dengan tenang. Nah imbah batapasan angkat-angkat jamuran, dalam kantongnya duit tak masuk di situ. Kalau nya kada sabar tuh bisa sarik-sarik lawan kawan tuh, ikam nih malingnya nih, ikam nih ambil duit nih. Nah, aku ingat-ingat ikam tuh kada dadang menjenguk, kenapa ikam bisa belanja ke kantin? Nah, ini pasti ikam ambil duitku. Nah itu orang kada sabar namanya. Langsung fitnah, langsung tuduh, langsung menyalahkan orang lain. Nah itu. Tapi kalau orang yang sudah mempelajari qada dan qadar Allah, kaina dahulu, tunggu dahulu, barangkali aku diuji, bila aku sabar gantiannya lebih banyak. Nah itu. Apalagi kalau Allah anugerahi hal-hal yang manis, nah itu pun mesti syukur.
bukan lalu belambung diri, aku kalau hebat kalau, nah, tuh. Kadang-kadang bila diuji dengan yang sakit-sakit kita mengeluh, diuji dengan yang enak-enak kita congkak. Nah itu kadang manusia nih. Iza massahus syarru kana ya'usa. Itu dah, bila inya ditimpakan kesusahan maka inya pasti mengeluh-ngeluh. Iza an'amna apa? Alal insani apa sambungannya? Arada wa na'a bijanibih. Bila dianugerahi karunia nikmat, oh inya merasa ampunnya, merasa inya lebih hebat, bepaling dari Allah. Arada bepaling, kada merasa ini anugerah Allah, rasa-rasa hasil dari perbuatannya. Nah itu, aku nih tahu lah sugih ini mau kada aku cangkal bahari bagawi kada sugih aku. Nah itu orang yang dapat kenikmatan akan bepaling dari Allah, merasa inya yang menghasilkan kesugihan. Mau kada aku tahu lah, wah nikam ini kada ada yang pintarnya, ois, ya lah. Itu a'rado jua wa na'a bijanibih. Mau kada aku tahu lah, kada bakalan nikam kawa hidup. Iya dah. Padahal Allah yang beri hidup, ya lah. Mau kada aku kada kawa ikam hidup. Maharat pada Tuhan ini. Model menentukan ikam hidup, ikam mati. Oh, harat pada Firaun lah. Firaun modern ada itu tuh. Wa minal murri wal khulwi wa bima qadah wal maqalatus sadisatu wal arbaun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dapat kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia bahkan di negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.